Haleluya, puji Tuhan, salam damai sejahtera di dalam cinta kasih daripada Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Dan selamat pagi, Selasa pagi hari ini tanggal 20 Februari 2024. Kita bersyukur kepada Bapa kita Yesus karena kasih-Nya sempurna. Kasih Tuhan nyata di dalam kehidupan kita. Kita hidup hanya oleh anugerah Tuhan. Saya bisa melayani pekerjaan Tuhan dengan setia sampai detik ini. Itu semua karena anugerah Tuhan yang luar biasa. Doa saya menyertai Bapak Ibu semua. Semangat kita maju terus melayani pekerjaan Tuhan. Semangat terus ikut Yesus dengan setia. Sampai kita berjumpa dengan Bapa kita Yesus Kristus. Yang sangat kita rindukan. Berjumpa dengan Bapa di surga. Kekal selama-lamanya. Saya Pastor Yakub Rahmat akan menyanyikan sebuah pujian. Jalan dari Allah, jalan yang sempurna. Kan nanti kita baca Keluaran pasal 33 ayat 1-23. Musa minta penyertaan Tuhan. Setiap hidup kita butuh penyertaan Tuhan. Jalan Tuhan sempurna. Dan kita melangkah bersama dengan Tuhan Yesus. Di dalam buku Tabernakel Glory, kita mau menyanyi Jalan Allah, jalan yang sempurna, nomor 257. Haleluya. Jalan dari Allah, amin, haleluya. Jalan yang sempurna, amin, haleluya. Yesus kehidupanku sampai selamanya, amin, haleluya. Oh, jalan dari Allah, amin, haleluya. Oh, jalan yang sempurna, amin, haleluya. Oh, Yesus kehidupanku, amin, haleluya, sampai selamanya, amin, haleluya. Dalam kitab 2 Samuel pasal 22 ayat 31, adapun Allah jalannya sempurna, sabda Tuhan itu murni. Dia menjadi perisai bagi semua orang yang berlindung kepadanya, amin, haleluya. Oh, jalan dari Allah Yesus. Sebab siapakah Allah selain dari Tuhan? Allah dialah yang menjadi tempat pengungsianku yang kuat dan membuat jalanku rata, amin, haleluya. Ya Tuhan punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyhuran, dan keagungan. Ia segala-galanya yang ada di langit dan di bumi, ya Tuhan, punya mula kerajaan. Dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripada-Mu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan, dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Sekarang ya Allah kami bersyukur kepada-Mu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Yesus, itulah juru selamatku, kekal sampai selamanya. Amin. Tuhan Yesus, sucikan
Tuhanku Bapa, pagi ini kami rindu akan firman-Mu. Bawa aku berjalan dalam kebenaran-Mu sampai aku berjumpa dengan Engkau Yesus. Amin. Ampunilah semua dosaku Bapa. Aku akui penuh dengan dosa dan salah. Hidupku adalah milik-Mu Bapakku Yesus, sampai aku berjumpa dengan Yesus di surga. Terima kasih Bapa. Berfirman Bapa, kami siap untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu sumber kehidupan, sumber kebenaran. Tuntunlah hidupku ya Tuhan Yesus, untuk menjadi serupa dengan Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Pagi inilah pagi yang indah. Kami semua diberkati oleh Bapakku Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Terpujilah Bapa kita Tuhan Yesus. Biar kita melangkah di dalam rencana Tuhan yang sempurna. Jalan Tuhan sempurna. Hanya di dalam kebenaran firman Tuhan. Amin. Kita merindu lapar akan firman Tuhan. Biar hati kita selalu merindu. Sebab tidak yang lain ini menjadi pegangan saya, saudara. Ya, seperti di dalam Alkitab Mazmur 73 ayat 25. Jadi pegangan saya, menjadi pegangan Bapak Ibu. Demikian firman Tuhan. Siapa gerangan ada padaku di surga selain Engkau. Haleluya. Selain Engkau tidak ada yang aku ingini di bumi. Tidak ada yang lain. Hanya Yesus yang kita ingini. Selama kita hidup di bumi ini, kita berjumpa dengan Dia, merindu hati kita melekat dengan Tuhan. Kalau melekat dengan janji Tuhan, melekat dengan Tuhan, ada 7 janji Tuhan. Mazmur 91, 14-16. Oleh karena itu mari pagi ini sebelum kita beraktivitas, tiap hari, tiap saat saya merindu berjumpa dengan Yesus. Tidak ada pribadi yang paling sempurna. Hati kita penuh dengan damai. Berjumpa dengan Yesus. Saya bisa melakukan pekerjaan Tuhan sampai detik ini. Itu karena anugerah Tuhan. Dan Bapak Ibu bisa setia sama Tuhan, anugerah Tuhan. Dan kesetiaan saya menyertai Bapak Ibu di dalam doa. Supaya dimanapun Bapak Ibu berada, aktivitas apapun dalam nama Yesus, semua Bapak Ibu diberkati Tuhan, disertai Tuhan. Seperti mari kita baca pagi ini dalam kitab Keluaran pasal 33 ayat 1-23. Musa minta pimpinan Tuhan. Kita butuh penyertaan Tuhan. Sebab tanpa Tuhan kita gagal. Tanpa Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Dan terus kita berdoa Indonesia hasil pemilu. Supaya pada waktu nanti pemilihan yang resmi, real account dari KPU semua diberkati Tuhan. Semua paslon 1 dan 2 dan 3 semua menerima pemilihan rakyat di pesta demokrasi. Karena kalau sudah diumumkan siapa pemenangnya, itu berasal dari Tuhan. Tolong Bapak Ibu semua di dalam keadaan tenang bisa terima dengan damai sejahtera. Dijauhkan dari segala kerusuhan, segala yang jahat untuk membentuk chaos, perselisihan. Itu datang dari iblis, ingat itu. Semua niatnya jahat bukan dari Tuhan. Itu datang dari iblis. Oleh itu Bapak Ibu, sebarkan firman Tuhan kepada semua saudara-saudara. Supaya hidup takut akan Tuhan. Ciptakan kedamaian. Cintalah Indonesia. Cintailah Indonesia. Cintailah NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berdasarkan Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, dan Undang Dasar 1945. Jangan merubah Pancasila. Merubah Pancasila berarti melawan sila pertama, melawan Tuhan. Mati saudara. Benar, saya hamba Tuhan, saya pendeta. Ya, bagi mereka yang melawan Tuhan, mati itu. Ya, karena dalam 1 Korintus 16:22, orang tidak mencintai Tuhan, terkutuk ya Maranatha. Yeremia 17 ayat 5, terkutuklah orang yang tidak berharap kepada Tuhan, yang hatinya jauh dari Tuhan kan terkutuk. Mohon maaf, keselak saudara ya, dalam nama Yesus. Karena semangatnya saya untuk mencari Tuhan. Saya memberikan nasihat seluruh umat manusia di Indonesia.
seumat manusia di muka bumi. Carilah Tuhan. Jangan jauh dari Tuhan. Jauh dari Tuhan fasik terkutuk. Itu firman Tuhan katakan ya. Orang fasik yang tidak ada Tuhan mati binasa. Tapi kalau ada Tuhan kita selamat ya. Oleh karena itu mari kita butuh keselamatan dari Tuhan. Doa saya sebagai hamba Tuhan, saya sebagai pendeta hamba Tuhan, sebagai pastor, ya, sebagai hamba Tuhan. Hidupku ada di dalam tangan Tuhan. Saya tidak pernah takut. Saya hanya takut kepada Tuhan. Dan saya kepada manusia. Saya mencintai Bapak Ibu. Saya hormati. Saya cinta. Karena Tuhan Yesus cinta kita. Maka kita harus saling cinta. Saya menghormati toleransi kepada semua hamba Tuhan, kepada semua saudara-saudaraku. Biarpun berbeda agama, semua adalah ciptaan Tuhan. Ya, kita harus saling menghormati, saling mencintai, saling mengasihi, dan takutlah kepada Tuhan. Beribadah kepada Tuhan. Selagi nafas masih ada, selagi kita sehat, beribadah. Carilah Tuhan. Boleh cari uang, tapi nomor satu cari Tuhan. Karena Tuhan yang menciptakan segala-galanya. Ya, seluruh bangsa-bangsa di muka bumi ini Tuhan yang ciptakan, saudara. Bukan menciptakan diri sendiri, tapi ciptaan Tuhan. Maka setiap orang harus mencari Tuhan. Ya, mencari Tuhan dan akan mendapatkan jalan yang sempurna dari Tuhan. Karena Allah itu Allah yang sempurna. Mari saya mau baca sekarang Kitab Keluaran 33, demikian firman Tuhan. Berfirman Tuhan kepada Musa, pergilah berjalanlah dari sini, engkau dan bangsa itu yang telah kau pimpin keluar dari Mesir, ke negeri yang telah kujanjikan dengan sumpah kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Demikian kepada keturunanmu akan kuberikan negeri itu. Amin. Hidup ini sebuah perjalanan, saudara. Hidup ini penuh dengan perjuangan, penuh dengan tantangan. Maka pentingnya kita melangkah harus ada penyertaan Tuhan. Maka seperti berfirman Tuhan kepada Musa, pergilah berjalan dari sini, berjalan. Kalau berjalan bersama dengan Tuhan, minta pimpinan Tuhan, selamat kita. Ya, ada jalan yang disangka orang lurus dalam 1 Samuel, saudara. Ya, di dalam 1 Samuel coba nih. Saya mau baca supaya nanti tidak salah baca, saudara ya. Di dalam Amsal Sulaiman, saudara, 16 ayat 25. Demikian firman, ada jalan yang disangka lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Orang banyak jalan kelihatannya benar menurut pikirannya sendiri, tapi tidak tanya jalan Tuhan. Padahal sesuai dengan pujian yang saya nyanyikan barusan, jalan Tuhan sempurna. Ada di jalan Tuhan. Kalau di jalan dunia kelihatannya lurus, ikutin teman-teman kelihatan lurus. Padahal kata firman, ini bukan saya ngomong. Amsal Sulaiman 16:25. Tetapi ujungnya menuju maut. Karena apa? Di luar Tuhan bisa menuju maut. Karena nanti dipimpin oleh iblis. Kau di jalan Tuhan, berjalan bersama dengan Tuhan, akan mendapatkan hidup yang kekal. Makanya Musa minta pimpinan Tuhan. Ayat yang kedua, aku akan mengutus seorang malaikat berjalan di depanmu dan akan menghalau orang Kanan, orang Amori, orang Het, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Tuhan berjanji akan mengutus malaikat Tuhan seperti di dalam Mazmur, saudara. Mazmur 91. Ini benar firman Allah katakan, dan ternyata tertulis di dalam Mazmur 91 ayat 11. Sebab Tuhan ialah tempat, Mazmur 91 ayat 11 ya. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Tuhan sanggup memerintahkan malaikat karena malaikat itu pesuruh Tuhan. Maka selalu sebagai hamba Tuhan, minta pimpinan Tuhan supaya tangan Tuhan menyertai kita. Ya, yang ketiga, yakni ke suatu negeri yang berlimpah susu dan madu, sebab aku tidak akan berjalan di tengah-tengahmu, karena engkau ini bangsa yang tegar tengkuk, supaya aku jangan membinasakan engkau di jalan. Nah ini, kalau kita bangsa yang tegar tengkuk, berani lawan Tuhan, bisa dibinasakan di tengah jalan, kata Tuhan. Hidup ini sebuah perjalanan. Ya, kalau kita punya niat jahat, jalan kita salah, jalan kita jahat, pasti dibinasakan Tuhan. Karena tidak ada cita orang jahat itu sukses loh. Orang jahat itu jalannya iblis. Maka mari kita melangkah bersama Tuhan, ikuti jalan Tuhan. Jangan pernah berbuat jahat. Jangan punya rencana jahatnya aja. Dada di situ. Ya, maka kalau ke jalan Tuhan, janji Tuhan yang ketiga, yakni ke suatu negeri yang berlimpah susu dan madu. Artinya, kalau kita berjalan bersama Tuhan, di situ diberkati sama Tuhan. Ayat yang keempat, ketika bangsa itu mendengar ancaman yang mengerikan ini, berkabunglah mereka, dan seorang pun tidak ada yang memakai perhiasannya. Oh, takut sama Tuhan, mendengar firman Tuhan akan dibinasakan. Takut, saya takut kepada Tuhan. Mari kita ikuti jalan Tuhan, dan Tuhan akan berfirman. Ayat yang kelima, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, katakan kepada orang Israel, kamu ini bangsa yang tegar tengkuk. Jika aku berjalan di tengah-tengahmu sesaat pun, tentulah aku akan membinasakan kamu. Oleh sebab itu, janganlah perhiasanmu, tanggalkanlah perhiasanmu, maka aku akan melihat apa yang akan kulakukan kepada. Mari kita
Tinggalkan perkara-perkara dunia, saudara. Perhiasan segala macam tidak laku di hadapan Tuhan, saudara. Mari kita hati kita andalkan Tuhan, supaya kita selamat kalau tidak dibinasakan sama Tuhan. Ayat yang ke-6, demikian orang Israel tidak memakai perhiasan lagi sejak dari Gunung Horeb. Gunung Horeb seperti Gunung Sinai sama, saudara ya. Terus ayat ke-7, sudah itu Musa mengambil kemah dan membentangkannya di luar perkemahan, jauh dari perkemahan dan namanya kemah pertemuan. Setiap orang mencari Tuhan keluar, ia pergi ke kemah pertemuan yang di luar perkemahan. Jadi mari kita mau selalu ketemu dengan kemah pertemuan ada rumah Tuhan. Seperti pagi ini kemah pertemuan. Bertemu dengan siapa? Dengan Tuhan Yesus, Bapa yang sangat kita cintai. Apabila Musa keluar pergi ke kemah itu, bangunlah seluruh bangsa itu dan berilah mereka masing-masing pintu kemahnya, dan mereka mengikuti Musa dengan matanya sampai ia masuk ke dalam kemah. Apabila Musa masuk ke dalam kemah itu, turunlah tiang awan dan berhenti di pintu kemah, dan berbicara Tuhan dengan Musa di sana. Amin. Kalau kita ada bersama Tuhan, ada kemah pertemuan, ada rumah Tuhan, membangun persekutuan Tuhan, seperti pagi ini, Tuhan akan berfirman kepada kita semua. Mari kita cinta Tuhan, kita sungguh mencari Tuhan. Ayat ke-10, setelah seluruh bangsa itu melihat bahwa tiang awan berhenti di pintu kemah, maka mereka bangun dan sujud menyembah masing-masing di pintu. Mari kita sujud menyembah. Seperti pagi ini kita datang kepada Tuhan, sujud menyembah di hadapan Tuhan. Saya selalu datang kepada Tuhan, sujud menyembah, merendahkan diri kepada Tuhan. Ayat 11, Tuhan kan berbicara kepada Musa dan berhadapan muka seperti seorang berbicara kepada temannya. Kemudian kembali lihat ke perkemahan, tetapi abdinya Yosua bin Nun, seorang yang masih muda, tidak meninggalkan kemah itu. Yosua, wakil asisten dari Musa, tidak pernah tinggalkan kemah itu. Ada membangun persekutuan dengan Tuhan. Ya, mari kita membangun persekutuan dengan Tuhan. Lalu berkatalah Musa kepada Tuhan, memang engkau berfirman kepadaku, suruh bangsa itu berangkat, tapi engkau tidak memberitahukan kepadaku siapa yang akan kuutus bersama-sama, yang kau utus bersama dengan aku. Namun demikian engkau berfirman, aku mengenal namamu, dan juga engkau mendapat kasih karunia. Musa mendapat kasih karunia di depan Tuhan. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus, biar kita semua mendapat kasih karunia dari Tuhan. Maka sekarang jika aku kiranya mendapatkan kasih karunia depanmu, beritahukan kiranya jalanmu kepadaku, sehingga aku mengenal engkau, supaya aku tetap mendapat kasih karunia di hadapanmu. Ingatlah bahwa bangsa ini umatmu. Amin. Pagi ini kita semua mendapatkan kasih karunia Tuhan, dan ikuti jalan Tuhan. Lalu ia berfirman, aku sendiri hendak membimbing engkau dan memberikan ketenteraman kabar. Amin. Mari kita minta pimpinan Tuhan, bimbingan Tuhan, maka Tuhan akan memberi ketenteraman buat setiap dia. Amin. Dalam nama Yesus. Berkata Musa kepadanya, jika kau sendiri tidak membimbing kami, jangan suruh kami berangkat dari sini. Dari manakah gerangan akan diketahui bahwa aku telah mendapat kasih karunia di depanmu, yang aku dengan umatmu ini? Bukankah karena engkau berjalan bersama-sama dengan kami, sehingga aku dengan umatmu ini dibedakan dari segala bangsa yang ada di muka bumi ini? Berfirman Tuhan kepada Musa, juga hal yang telah kau katakan ini akan kau lakukan, karena engkau telah mendapat kasih karunia di hadapanku, dan aku mengenal engkau. Amin. Dalam nama Yesus, seperti halnya kasih karunia Tuhan kepada Musa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kepada kita semua bersama saya, Bapak Ibu Saudara semua bersama saya, mendapatkan kasih karunia dari Tuhan, dan Tuhan mengenal setiap kita. Tapi jawabnya, perlihatkan kiranya kemuliaan-Mu kepadaku. Amin. Kita minta sama Tuhan, perlihatkan kemuliaan-Mu kepada kita semua. Tapi firman-Nya, aku akan melewatkan segenap kegimalanganku dari depan-Mu, dan menyerukan nama Tuhan di depan-Mu. Aku akan memberi kasih karunia kepada siapa yang kuberi kasih karunia, dan mengasihani siapa yang kukasih. Amin. Dalam nama Yesus, setiap saudara semua mendapatkan kasih karunia Tuhan, dan Tuhan mengasihi kita semua. Amin. Lagi firman-Nya, engkau tidak tahan memandang wajahku, sebab tidak ada orang memandang aku dapat hidup. Benar. Kita datang kepada Yesus, hormat kepada Tuhan. Tidak seorang pun sanggup melihat wajah Tuhan yang sempurna. Mati kita. Tapi kita tunduk dengan segala kerendahan hati datang kepada Yesus. Biar tangan Tuhan akan menyertai kita. Ayat 21 berfirman Tuhan, ada suatu tempat dekatku, di mana engkau dapat berdiri di atas gunung batu. Apabila kemuliaanku lewat, aku akan menempatkan engkau dalam lekuk gunung itu, dan aku akan menundung engkau dengan tanganku sampai aku berjalan lewat. Ayat 23 yang terakhir, kemudian aku akan menarik tanganku, dan aku akan melihat belakangku, tapi wajahku tidak akan kelihatan. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saudara semua bersama saya diberkati Tuhan, mendapatkan kasih karunia Tuhan. Mari kita minta pimpinan Tuhan. Jadi di sini konteksnya, firman Tuhan kita baca di dalam Keluaran 33 ayat 1 dan 3 sampai 23. Kita minta penyertaan Tuhan, pimpinan Tuhan.
yang penuh dengan kemuliaan, yang penuh dengan kebesaran Tuhan yang luar biasa. Kita minta biar tangan Tuhan menyertai, biar hari demi hari kita senantiasa bersama dengan Yesus. Jangan pernah jauh dari Tuhan, tapi makin hari kita mau cinta Tuhan dan kita melangkah di jalan Tuhan yang sempurna. Amin. Jalan amin, haleluya. Jalan yang sempurna, amin, haleluya. Yesus kehidupanku, haleluya, sampai selamanya, amin, haleluya. Jalan amin, haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan mengadakan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-Lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selamanya. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Jangan lupa berjaga dan berdoa. Ikuti jalan Tuhan yang sempurna. Kasih karunia dari Tuhan Yesus turun menyertai Bapak Ibu Saudara semua bersama saya, dan kita mendapatkan kemuliaan dari Tuhan. Amin. Tuhan bersama kita. Tuhan Yesus memberkati. Immanuel.